Napa ya bulu dah ni yatim be ti draw ni yatim tapi kan uri pijut. Dua draw pijut be bedak. Buah tanya prip tiga ti thun tiga dapat go thapoh kampung daun yatim. Tapi ti thun tiga. Sampai go titik urona tapi buah ni yatim walaupun ti draw atau dua katanya mah. Nyan akan melembutkan hati katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita masih melanjutkan kajian tentang al-ihsanu ilal yatim, berbuat baik kepada anak-anak yatim, terhadap anak-anak yatim. An Abi Darda radhiyallahu an. Dari Abi Darda, semoga Allah ridha kepada beliau, anna rajulan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakka ilaihi qaswatal qalbi. Lalu sesampainya di hadapan Nabi, dia curhat kepada Nabi tentang kerasnya hati. Jadi uragamnya dia lapor, dia curhat kepada Nabi bahwa tigoknya kereh dah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada laki-laki ini. Kata Nabi, in sarraka ayyalina qalbaka famsah bi ra'sil yatim wa at'amhu. Jika kamu suka hatimu menjadi lembut, maka usaplah kepala anak yatim dan berikan ia makan. Jadi nasihat Nabi kepada orang yang lapor bak Nabi kepegah kereh tadi ke, menyoperle kelembut hati, lakukan dua perkara. Yang pertama, usap kepala anak yatim. Yang kedua, beri dia makan, kata Nabi. Jadi perbuatan kita mengusap kepala anak yatim para jemaah, selain seperti apa yang telah kita kaji, yaitu dapat nilai pahala yang banyak, dicatat satu kebaikan, dihapus satu kejahatan, diangkat satu derajat setiap helai rambut anak yatim yang kita belai tersebut, juga dapat melunakkan, melembutkan hati yang keras. Banyak di antara kita yang hatinya sudah keras, tidak mempan lagi nasihat, kita lihat, tidak mempan lagi pelajaran. Buktinya para jemaah, kalau kita orang yang mengikuti pengajian, itu bisa kita ukur hati kita. Keras apa lunak, kita lihat dari segi manfaat atau kurangnya manfaat kajian-kajian yang kita ikuti. Ketika kita mengikuti kajian, ternyata kajian yang kita ikuti terasa kurang manfaat bagi kita. Artinya ada depu kah, tapi hanaruh depu, ya kan? Ada depu, kata depu, kalau dah buat ternyata tapi hanaruh depu. Yang artinya hati kita masih keras, sehingga tidak masuk rupanya kajian itu dalam hati, cuma masuk dalam kepala.
Nah ulai demong mai tu belah radeh julam. Nah hanai demong latih. Nyi demong latih tiro de bubut. Nyan ki banjara. Be rugo ta ikut bu tapi de keleun hana berubah-ubah de. Cara ji payah pelumi ade. Ngan pu cara da pelumi ade menurut nasihat Rasulullah kepada laki-laki ini yaitu famsah biraksil yatim wa at'amhu. Dan sa usap kepala anak yatim dan berikan ia makan. Jadi bertering kanuri kan yatim na yo. Ana payah bulu dah anak yatim be tidron yatim tapi kanuri pijut. Ya dua dro pijut be bedok. Buah tanya prip-prip tiga tithun tiga dak pego tapoh kampung undang yatim. Tapi tithun tiga. Sampai kau titi urona tapi buan yatim walaupun tidro atau dua katanya mah. Nyan akan melembutkan hati katanya. Kemudian qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Faqih berkata, menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fadl dengan isnad beliau yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha kepada keduanya Ibni dan Umar. Annahu su'ila anil kabair. Beliau Ibnu Umar itu ditanyakan tentang dosa-dosa besar. Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang sangat faqih. Nah, beliau anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah. Jadi ada beberapa Abdullah yang dari kalangan sahabat Rasulullah itu sangat faqih orangnya. Walaupun muda-muda, padahal masih kecil-kecil di masa Rasulullah, tapi sangat faqih. Di antaranya Abdullah bin Abbas, sering disebut dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar sering disebut dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud sering disebut dengan Ibnu Mas'ud. Itulah orang-orang yang menelurkan murid-murid para ulama sampai jadi imam-imam mazhab nanti sampai terus kepada kita. Menyodakalan sanan keilmuan semua bersambung kepada mereka. Yang para Abdullah yang sangat cerdas-cerdas di masa Rasulullah. Nah, di antaranya Abdullah bin Umar, beliau ditanyakan oleh orang lain tentang dosa besar. Beliau menjawab, hiyatis on, dosa besar itu 9 kata beliau. Nah, mungkin maksud beliau untuk orang itu 9, tetapi tidak membatasi dosa besar itu 9. Karena kemudian kita lihat banyak para ulama yang menulis kitab ada puluhan dosa besar bahkan ada ratusan. Yang mana 9 tersebut, yang mana saja dosa besar yang dimaksud 9 itu, kata beliau, asyirku billah. Yang pertama sekali syirik terhadap Allah. Syirik ini artinya tidak mentauhidkan Allah. Walaupun menyembah Allah, tapi tidak mentauhidkan Allah, itu syirik. Tanya tak sembah Allah, tapi terasa baik dalam akidah katanya, ataupun dalam perbuatan katanya, ataupun dalam perkataan katanya, seperti ada Tuhan lain selain Allah. Ada kekuatan lain yang sama dengan kekuatan Allah tentang ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah, ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah. Yang adalah bentuk kesyirikan-kesyirikan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Itu dosa besar. Nah, jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan dosa lain siapa yang Allah kehendaki Allah ampuni. Nah, jadi hati-hati, itu dosa besar yang pertama. Yang kedua, dosa besar yang kedua para jemaah, qatlul mu'mini muta'ammidan. Membunuh orang mukmin secara sengaja. Akhir-akhir ini kita disajikan dengan berita-berita melalui media massa, media sosial ya, pembunuhan. Ya, yang dilakukan secara sengaja. Mungkin karena sudah sangat kurang orang menyampaikan bagaimana dosanya membunuh. Jadi kita harus tahu para jemaah, dosa membunuh secara sengaja itu adalah dosa yang sangat besar. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan
faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka seolah-olah dia sudah membunuh manusia semuanya. Jadi satu orang kita bunuh secara sengaja, artinya kita telah membunuh semua, kata Allah. Jadi besar sekali dosa membunuh. Dan membunuh ini, membunuh secara sengaja adalah satu dosa yang hukumannya adalah dibunuh kembali, yaitu kisas. Nah, kisas, dibunuh kembali. Nah, jadi tidak akan terampuni dosa kita kecuali kita dikisas, dibunuh kembali. Yang hana dibunuh kembali, hana terampuni dosa kita. Maka hati-hati para jemaah, jangan sampai bertindak dengan sengaja yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Yang berhati-hati kita. Nah, yang ketiga, wal firaru minaz zuhfi, lari dari saf pertempuran. Ini dosa besar. Lari dari saf pertempuran. Nah, mungkin kita rakyat biasa tidak bertempur, tapi para tentara ya, bertempur, dikirim misalnya kemana. Nah, lari dari medan pertempuran tersebut itu dosa besar. Kirim ke Papua, ya kan? Kirim Papua, terus Papua kagak ada nama ya, kai belum, badan jo kamu rumpok Medan, kai wol terus Medan. Nyan dosa besar. Lari dari medan perang, dosa besar. Satu orang yang lari itu dapat melemahkan mental prajurit lain. Lain-lain lemah. Gara-gara si roplung lain-lain demakut. Karena itanya menyesapat sampai demakut, dia nyamun tamah demakut. Tapi menyesapat sampai behe, tamah behe. Pantang si rona yang demakut nang kawan, lain-lain je ke demakut. Tapi si rona yang behe nang kawan, lain-lain ikut behe. Maka tidak boleh lari dari saf peperangan. Yang keempat, waqadful muhsaina, menuduh wanita-wanita yang menjaga diri. Menuduh berzina ya maksudnya. Jadi tak tuduh urang-urang inang yang menjaga diri berzina apabila tidak sanggup dibuktikan, yaitu harus menghadirkan 4 orang saksi. Nyan adalah dosa besar. Orang yang menuduh seorang wanita muhsinat berzina, baik itu adalah suaminya, kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi di hadapan hakim, ya, yang melihat wanita itu berzina, maka orang tersebut akan dihukum dirajam, dicambuk 80 kali. Galak-galak dah berkatanya gok berzina. Makanya termasuk bentuk tuduhan berzina mungkin para jemaahnya. Coba perhatikan dalam bahasa katanya. Takun kana gok ne bajung nah. Tanya kadang hana tata dari. Tak icah de kana yang dekat. Hana bajung. Nya de kana bajung berarti kan tak tuduh mai ngaya hana menikah. Mudina. Nyan hati-hati monyoha dapat saksi putro bahwa mangan ya haji mudina roje. Maka getanya baru terbebas daripada dosanya, berkenong cambuk 80 kau. Kon cambuk lagi bergot. Jadi yang cambuk hana gelah bahu, hana gelah tapai. Cambuk gelah tapai para jemaah. Nyok cambuk hana gelah tapai, nyambuk cambuk. Nyan lagi nyan. Kemudian yang selanjutnya, 1, 2, 3, 4, yang kelima. Dosa besar yang kelima, aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Yang kaitan dengan bab tanya. Ternyata memakan harta anak yatim adalah salah satu dari 9 dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Jadi kira dosa rayuk dat pajuh harta anak yatim. Maka hati-hati para jemaah, jangan sampai memakan harta anak yatim. Ketika kita berbicara tentang memakan harta anak yatim, jangan hanya kita melihat kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, misalnya yang punya panti asuhan anak yatim. Baik kenan mata tentang aku kayai, aku juga panti asuhan anak yatim. Rupanya tanya-tanya rumah yang naik anak yatim, kadang yang kering baju harta anak yatim. Tanya rumah anak yatim. Yang biasa mai
Nah, tabak ayah ka mati tabak penin nyon ayah kon anak yatim. Tabak jelas definisi anak yatim malamnya. Ya, sagirun la abalah. Anak umid yang hana ya berarti mai. Nyan hati-hati. Nyan itu duit peng kan anak yatim. Jino kon leudai duit peng macam-macam ah. Duit peng PKH. PKH nya kon kumai ke anak tu. Nyan peng anak berarti pajuh mai. Nyan pajuh harta anak ya. Yatim hati-hati hat mayan. Leudhat terkah dari urang ke anak yatim gejok imai pajuh imai nyan hati-hati hat. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala mengatakan dalam surah An-Nisa nyainan tentang pengaturan bagaimana harta anak yatim. Ketika pengawali anak yatim yang mengasuh anak yatim itu adalah orang kaya, maka dia sama sekali tidak boleh makan dari harta anak yatim. Makna orang kaya pada orang yang save ada roh baju. Kon yang lebih yang save. Yang orang kaya. Hanjut ge pajuh membacut pi dari harta anak yatim. Tapi ketika pengasuh wali anak yatim itu adalah orang fakir, yang fal yakul bil ma'ruf kepada Allah. Boleh dia makan tapi bil ma'ruf. Dengan cara ma'ruf. Artinya cara ma'ruf, cara yang benar secara aturan. Nah, kiban da pajuh artinya kon pajuh kon poya-poya ngartena yatim pajuh biasa hai tapi puji tanya pida pajuh bu nyan lagi nyan monyo kasin tapi tanya nyan ba uko kasin nyan tanya sering dawa padahal menyom lambab takut ka jelas kiban yang gekeun ga kasin ku dawa lom man urang mandum berlegu kasin na ba ana berlegu kaya yang kinan dawa dong kan kasin nenggo nya hati-hati nenggo bab jakut ka jelas kiban yang gekeun ga gasin. Kiba yang gasin babab jakut yaitu seseorang yang penghasilannya tidak sampai 100% kebutuhan. Penghasilannya cuma 70% dari kebutuhan. Cuma 80% dari kebutuhan. Tidak sampai 100%. Nyan ngebahas adanya udah begah. Nyan gekeun enggak? Gasin. Itu contoh baku. Perle siuro 200 ribu. Yang na cuma hasil gete kerja dan sebagainya pokoknya penghasilan pu gaji pu gopi dumpu tok sertu mong 20 ribu berarti kahana terus lagi 200 yang gasin ma menyona urang ikonya berle si uro sertu ribu ate kerja merumpok sertu 20 ribu kaya jadinya ukuran gasin beraja mah penghasilan gedanya lebih rendah daripada kebutuhan nyan gekeun ga gasin yang kelekenyan yang jujur pajuh harta yatim ate gejagaan yatim nah munansid yang jut rimong jakut munansid yang jut rimong kafarat yang jut rimong fidyah nah nyo hati-hati lung kalian leudhat jina urang kaya rimong kafarat umpah kafarat dum leudhat jina urang kaya yang rimong fidyah nyan da rimong tanyo pada hai kaya hana truh ukuran lagi ada begasanyo gasin nyan pajuh harum cok harta urang gasin dumai tuntut oleh urang gasin dan fidyah urang yang buh gedanya hansah sebab gebuh kon ke urang yang berhak karena kata Allah dalam Al-Qur'an urang yang berhak it'amu masakin bi makan urang gasin jelas kiban urang gasin yang kon gasin be gasin ro aku bibi juga gasin de yan kah. Olehnya dosa besar yang selanjutnya menurut kata Ibnu Umar aklur riba, makan riba. Nyatanya kalau udah kaji sih tentang makan riba mana salah. Yang bahaya tak makan riba. Yang selanjutnya uququl walidain. Nyok kali kaji antin. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam kitab yang tanya ubutnya sampai diceritakan tentang Alqamah sahabat Rasulullah yang sangat rajin beribadah, sangat banyak bersedekah, tapi ketika meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lidahnya kaku, karena rupanya ibunya tidak ridha kepadanya. Hana ridha maka keruh lidah kepadanya. Maka diriwayatkan dalam kitab ini satu hadis, yang mana Rasulullah menyatakan, bahwa fal ya'malil aqu ma syaa ayyamal falayadkhulal jannah. Silahkan anak durhaka melakukan amal apa saja, dia tetap tidak akan masuk surga. Hebat danyo monyo kajut kan durhaka hanta mong surga.
Maka hati-hati jangan sampai durhaka. Dan dalam Al-Quran Allah mengingatkan kebiasaan kedurhakaan itu terjadi ketika ibu bapak kita sudah tua renta, kon ketika menteng muda. Kata Allah, imma yabalughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma. Nah, kadangkala salah satu keduanya, kedua ibu bapakmu atau salah satu dari antara mereka mencapai umur kibar, mencapai umur tua rendah. Nyotuanya umur, di katuhatan, kau 70 tahun waktu itu artinya. Menyorenta fisik, kalau mau, lu tuha lemah lom. Lah lom, kau nang stroke, sudah berkatanya kan? Kau nang gula, kau nang pukun kolesterol, kau nang samuran, hai mengejar tahu pilih, sudah berkatanya. Kau tuha renta. Nyan ketika nyan ke Allah tat kepingat katanya fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan untuk keduanya karena watenyan kering gepegah haba gemuyu katanya watenyan sering gemelake katanya be sampai roh dagun alah haba tho tapi ni pegah alah aduh niyu je alah aduh kono kede pun pegah nyan hati-hati. Fala taqul lahuma uf. Baik sampai ro dakun bahasa Aceh alah. Hana bahasa Aceh. Hana bahasa Aceh. Jadi kita terjemahkan bahasa Arab, kita translate ke dalam bahasa Aceh alah. Alah baik sering, baik sampai ro dakun alah. Karena nyan bentuk durhaka. Lau kana fi ilmillah gepegah kalau ada di dalam ilmu Allah ya minal uquq termasuk bahagian dari durhaka akhafu minal uf lanaha anha. Yang lebih rendah daripada ufnya sungguh Allah larang. Ternyata kalimat uf atau dalam bahasa Aceh kalimat Allah adalah bentuk durhaka yang paling ringan. Artinya nyan yang paling kui kalimat tapi kaji ke durhaka. Tapi tentang dia begitu hana berat yang kalimat Allah tagunnya kan. Tentang ka biasa adanya. Kon pun ne Tuhan ku jinoko ni roku tering Allah ada nganya berarti jinoko enggak durhaka. Hati-hati ya. Nya hana pun untuk kepiah hat putih. Dak putih dak kepiah ni lagi dulu putih ule ada turuban raya dat jeut, ada janggut ni panjang dat jeut, ada baju ni mu baju jubah putih tapi ni jam masjid. Hana dah mau surga. Munyo gurungnyan golem ke pemaah, leke maah. Yang ke-8 as-sihru. Dosa besar yang ke-8 sihir. Sihir. Ya, mudah-mudahan ini tang hanali tukang thi hom tapi. Hanali man orangnya note mutakara hai payah pati buah habu payah pati watop dah hom nya hom be ya. Yang berkahinan ju thi wa. Man telu hom man no thi nyan. Yang mana no lu hom madro masing-masing rapu thi nyam pukot. Ya kan? Hati-hati pokoknya be roh lam thi ni. Thi nya dosa rayu. Olehnya yang selanjutnya yang 9 dosa besar yang 9 istihlalul haram. Menjadikan halal sesuatu yang haram. Atra harum tayak pahalu. Nyo yang bahaya dah takjud ke dosa rayu. Sebenarnya monyotakalon dalam kaedah fi juga kepe. Karena dalam kaedah jelas yaitu manistahalla ma haramallah sara kafiran. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia jadi kafir. Maka hati-hati. Lu tekalan urung komen-komen melalui media sosial yang hana menggedepu pokoknya muka komen aja. Tek begah le ulama hanjut pokoknya hanjut, ya kan? Ulama tek begah hanjut karena kagedepunya harum. Igapnya kagak begah hanjut, berarti apa halu orangnya kagak kabe. Ya hati-hati. Jadi moyo kira hanan depu-depu ni Imron gede ben ya komen itu. Kepu dah komen madah hanan depu, manfaat pitan ke kedanyo yang nafiru god binasa iman nya hati-hati para jemaah. Rupanya di antara 9 itu salah satunya adalah aklu malil yatim, pajuh harta anak yatim. Maka hati-hati yang anak yatim irumoh, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang kalau saya lihat para jamaah kebanyakan itu tidak punya hak untuk mengelola harta anak yatim.
Kenapa? Karena di saat ayahnya anak yatim itu atau suami dari ibu itu meninggal, mereka tidak mewasiatkan harta anak yatim dikelola oleh ibu. Nah, urung dron ni dia nang kan pernah nuwasit bak perumoh nyo menyohana lilung harta tinya kah tu mana tu? Kah enggak hana ta? Hana mendiro. Lung hana dong. Mungkin dia punya rezeki hana trip tak mati teman dong. Hana donde kadang tin tu malam ke mati. Hana arti kata monyo mate tu tanyo nyan harta anu tu harta yang mentong yatim kon bak mai tinggal bak wali lain. Sabah hana tawasit. Tapi monyo tawasit anji icok bu wali lain bak mai tinggal. Harta nu tapi mai yang atu. Irone monyo perle be icok bu oi kelola burung lain harta anu yatim nu duman anu nu yatim wasiat ju bak mai. Ya. Wasiat ju bak mai. Ya. Karena monyo melinggai ya nyan yang jut ke wali harta yatim yang pertama kakek. Yona kakek, maka kakek berkawai melingah, kan? Kahana le tho yang jut ke wali harta yatim. Si wasi, urang yang wasi. Yan. Si wasi, urang yang wasi. Baso wasi. Oh hana wasi tengku. Menyo hana wasi si kaim. So si kaim. Si kaim orang yang berhak berdiri terhadap harta yatim enggak ke pemerintah. Pak Gusi, ya kan, punya kampung, wali kota, punya kota, nyan urung nyan, wali harta nih ya, yatim. Jadi urung nyan ke yang bertugas mengelola harta anak yatim yang dipegah dalam surah An-Nisa Allah, menyogolom rayu yang bijou ileh hartanya. Tamat padanya tak kelola lagi katanya. Tapi makan ni dari hasil, kon tak pula harta lalu tapi makan dari hasil tak kelola. Tak pugot usaha harta yatimnya menan ni. Nyan tapi makan dari hasil dajuk gula, dajuk but dan sebagainya. Mana ni? Ban karayu tak coba, ban tak coba fa in anastum rusda kata. Ban tak kalon thang nyoka carong Yan. Tak kalon ada tablo Honda tabo, tak kalon Honda hai boh. Goi rawat. Yan, hai boh tak kalon. Oh nyoka carong timang harta. Hoi urang mudua dro, ke saksi, pue tadi ka kujuk pulang harta ji. Karayu ihanali yatim jih kajarong. Pegot surat hitam dan putih. Bena harta baklung ka kujuk pulang. Baru terlepas lagi katanya wali anak yatim. Jadi yang kira-kira ada ko baik cok le wali tu mana wasip pak mai laju. Pegah pak mai. Ho mai nyom hanali lung harta tinya kata jaga apa? Kata uruk. Aje nyo san. Man yo ko thi đừng ku mai bin kau lain tham ro ko ngin jinokon kamu me ni pulau hana lelong tak ko harta ni yatim mi cok bu ya ui ni man ka ko ben wa thi gede mai bi hana jelah kadang tu ka wa an mujahid an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Mujahid dari Ibnu Abbas semoga Allah ridha kepada keduanya. Situ mau biqatin laisa fihinna taubah. Nepegah le Ibnu Abbas ada 6 yang menghancurkan. Artinya ada 6 dosa besar yang tidak ada taubat padanya. Hana taubat pada dosanya gebehangnya. Nyo makna ji kon gepenafi taubat padanya. Tapi begitulah beratnya dosa tersebut. Yang pertama toh akalu malil yatim ju. Yang punhat pajo harta yatim. Nya hana tobat. Tak ada tobat. Nya ada pajo harta yatim. Yang kedua qadful muhsanat, tuduh rinang mudina meno. Yang kelima al-firaru minaz zahfi, lari dari saf peperangan. Yang keempat as-sihru, sihir. Yang kelima asyirku billah, syirik terhadap Allah. Yang keenam qatlu nabiyyin minal anbiya, membunuh seorang nabi daripada nabi-nabi. Yang tanya hanali jino, karena hanali nabi jino. Nyona nabi palsu tiba ada poh enggak? Hanali jino. Warawa waruya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada beliau berdua, tentang firman Allah Ta'ala. Komentar Ibnu Abbas yang diriwayatkan, komentar Ibnu Abbas tentang firman Allah. Artinya tafsirnya Ibnu Abbas.
Karena Ibnu Abbas itu ulama yang ahli tafsir. Karena pernah gedoakan li Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil wa tafsir. Kiban firman Allah nyan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat ke-10. Pugekeun le Ibnu Abbas. Nah, tabu arti levan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatima zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kulu fi butunihim nara. Hanya saja memakan mereka itu di dalam perut-perut mereka itu api neraka, api. Jadi urang pajo harta yatimnya urang pajo hapui. Wasayaslauna sa'ira, dan akan masuk mereka ke dalam neraka sa'ir. Keun Ibnu Abbas. Yakni sayadakhuluna fil akhirati nara. Mereka di akhirat nanti akan masuk dalam neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan tuba lil baitil ladzi fihil yatim. Beo kayak berarti komentar Ibnu Abbas. Komentar Ibnu Abbas, urang pajo harta anak yatim tuman ura akhirat akan damang neraka. Nyan maksud ayatnya. Ate gepegah li Allah wasayas launa sa'ira, nyan maksud ji ura akhirat tuman urang pajo harta anak yatim akan damang neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan tuba lil baitil ladzi fihil yatim. Nah, beruntunglah bagi rumah-rumah, bagi rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Sebenarnya ke rumah yang beruntung, tapi urang poromo. Mang ka biasa ada katanya kenal ada keuna. Nah. Wa wailul li baitil ladzi fihil yatim, dan celaka bagi rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya. Saboh sisi rumah yang na anak yatim beruntung. Tapi satu sisi yang lain, rumah yang ada anak yatim celaka. Celaka pihna, beruntung pihna bak rumah yang anak yatim. Ibannya. Yakni. Memaksud ia, wailul li ahlil baitil ladzi lam ya'rifu haqqal yatim. Nah, jadi maksud celaka rumah yang na anak yatim, yaitu celaka bagi ahli rumah, bagi urang lam rumah yang tidak tahu mereka itu hak anak yatim. Di rumah tu na anak yatim, tapi hak anak yatim hana tadoh ne okiman, nyan celaka teman tabah rumah. Ngon guap na anak yatimnya. Wah na doh hak aji. Artinya hana tadoh pelaku anak yatimnya itu okiman. Hana tadoh pelihara akiban. Nyan celaka teman tabah rumah. Ononyan watuba lahum idza arafu haqqah, dan beruntung bagi mereka itu ahli rumah apabila mereka tahu haknya anak yatim. Monyo gedepu kiban hak anak yatim beruntung. Monyo hana gedepu celaka. Jadi dari satu sisi na anak yatim nyogot, monyo tadoh putimang, dari sisi yang lain monyo hana tadoh putimang nyan celaka ada. Sama ngurung sih itu. Lagi Quran bro tian yatimnya. Quran bro nya mana ada di mang jelaka. Tadi di juitnya mau beluh-beluh kan jelaka ada. Yo ke beda. Nah, punya ada doa di mang Quran bro nya tak kubah ngengko nyang ana jelaka ada. Beruntung tu aja kamu ngengko tak tahu. Bugot tatut bugot baik dengan niat menghinakan nya tak tiram ngoi sehingga gadoh-gadoh tulisan tinggal abedo. Nya ana bubu. Tapi nyoroh tadi nyoroh dah beluh-beluh nyoroh lelang bro kadang nyan hati-hati jelaka. Nyo masjid ini nyo biasa masjid nan de Quran bro. Ai ka trek-trek enggak bro. Ka di pokoknya hati-hati dah Quran bro. Satu sisi bisa membuat kita nyo beruntung karena Quran, satu sisi yang lain juga bisa membuat kita nyo celaka. Nah, harap dihotena pertanyaan? Oh, konkret.
Nyo. Hai pertempuran yang hak, yang benar. Pertempuran yang benar berarti kaum muslimin misalnya bertempur dengan kafir. Yang bertempuran yang benar. Atau bertempur dengan pemberontak, yang bertempuran yang benar. Ya kan? Walaupun sesama muslim. Yang bertempuran yang benar. Jadi menyadap dong dosa besar. Maka lumpuh contoh aja mana ya Papua, kena ikirim Papua kau ramai tanya tentara ikirim di Papua, itu ikirim di Thon ke Papua. Yang itu kon masyarakat umum na begah punya turah jino tentara. Punya zaman pane pilihan dat. Nyamun yo masaratullah kon toy yang jih yang muprang aju. Pane na tentara dat lagi jino jamun. Nah, yang penting na pudung na gudang anja jamun. Tugaan mentong ya laju ya begah Allah long ku ikut tiro ya laju. Kok perle orang raje. Jino baru na seleksi. Sebenarnya raje na seleksi nya pikir. Karena sejak hadis sebab ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah untuk ikut perang, katanya Rasulullah, ahayun abau aka, ayah ngama mentau dep, mentong om yang mentong ya uruh nyan, yang ini nikah jihad. Nanti seleksi roji, jino nanti seleksinya, wate urung ini damang tentara, guna surat izin orang tua, ya kan termasuk seleksinya nanti, yang betulnya nih ya, ngomong, nada indap, Ivan, God. Nyo. Entah betul. Mulawan kon ngemai. Tapi sayang dah. Mak sayang dah jiji mulawan dah kiban. Ya. Mudah-mudahan pada akhirnya dia berubah dengan doa-doa dari ibunya karena ibunya sayang dah. Tapi hati-hati. Nyok legenyan dan nyongan mak dari sisi anak kalian harus berhati-hati karena kesayangan orang tua pun ada batasnya nanti. Ketika hatinya tersakiti, mungkin orang tua itu akan bengeh tidaknya, akan hilang ridanya. Walaupun secara zahir dia tidak nampakkan, tapi secara batin dia sedih. Di situ kita durhaka. Maka jangan batu tidaknya. Baik batu dah tidaknya ngurung si. Alah ada bekilong kau urus anak kesayangan apa puas dak kucing mono anak bengeh ke. Kita bah. Tanya namanya manusia. Ante kan icah ketika dige yang ke dige nya mbeo dige nya kajut. Anak payah lu. Kajit gedanya kana durhaka. Dan umumnya ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, di dunia juga meriji kenang bala. Hanapah liu diu, hana mangat. Menyona nenging i kampung, menyona depu sejarah nenging urojit hang pernah gabung ngayai, hang pernah gabung ngaman. Dingin jino menteng paneng udil, hana mangat. Kadang-kadang ngempromoh ya apa kacri nganu apa ude mana ekonomi dari tinggi menjadi rendah terpuruk nyan tok je masalah nyan menyona ya tanya mbak ron kiban solusi pegah nyan solusi ji niuja bak kubu yahi menyongan yahi niuja bak kubu mai menyongan mai ti puro jumaat nyan terus gedih bak kubu yah bak kubu mai yang ji baca niu baca puji baca Yasin, puji baca Fatihah, puji baca Kulhu, yang je ni, dibaca dia ni berah. Yang ti pura cuma ni yang akan kembali oleh Allah dari status anak durhaka menjadi anak berbakti. Yang solusi yang nalung depu lain hana. Yang menyona. Kadang tiru dah nyo, roh tang nyo ti dengu. Yang keleng yang ada boleh ku. Man ni roh ku tigli de ku buka ke hong ku pun jio than tu miyuk. Aku pengen wow tigli de tu we. Ti ora cuma ro ni wow tigli. Ya. Iwan trip dan kopiah. Saya menit itu. Anali pertanyaan? Oh, tunggu kopiah. Nepuruh ke tukang bagi mentang yang orang lain, ben hijau kok nyan. Kuimu murung kaya, menyohan ada peruh kuimu nasa bagi. Ada peruh ke urung bagi, kon tajuk kok nyan. Tidro mentang berlai dengku ya kan? Tukang kira nak doa hukum ki banjara tabayu fidyah. Tiro tagai. Kedungkunya ni jok beng aju.
Beruh badi 200 ribu tak bosa. Nujuk 500 juga nyampuhan. Ya kan? Yang nujuk beruh, yang fidyah ke urang gatin, nenging urang gatin. Yang paling enggak tetangga urang nyan fidyah. Itu tetangga kena yang gatin ke kanteng paneng yo ya. Nyan mahana semayang dengku, hana gepegah lang Quran beuna semayang. Hana gepegah lang kitab beuna semayang. Nyan danyo jina pegah-pegah. Hana gepegah urang dajuk fidyah beuna semayang. Geyujuk fidyah ke urang gatin. Kon ke urang beuna semayang gepegah. Man mo nyonai semayang nyang go dadat. Kadang man tajuk-juk fidyah hai semayang de kan. Wak hana tajuk fidyah ke hai semayang ji tu. Wak dia hana ada promo ni. Wak tajuk-juk fidyah hande kader tarik ji. Gaji semayang atau gaji dah berahyak tajak semayang. Kadu kata memang rimong fidyah semayang gau tapi. Semayang dan kajak mu tu jin. Nah, makanya harus berubah bulan-bulan ni. Nyok bet dai pegah robah gerode ku gedanyo yang nana mufijitnyo. Yang biasa-biasa rimong fidyah. Nya munyo ne pudro ne hanaruh dalam kategori gasile ben rimong. Yujak orang lain yang gasin. Han kaya de dengan taboh sabruhnya dono. Da ilain abih gubili Allah taala gara-garanya kan? Ya. Iwan? Oh anjunya. Panena anggota dedam dia lagi klub bola. Ada mu klub bola pe hana anggota dedam nging i thon nyoi kontra walain thon ku kontra walain. Panena nya ni tenyo kata dah. Nging Persiraja pemain thonnya beda dengan pemain thon awal roje. Tidro dua menyona yang thon. Ya, yang kenyang kesalahan. Dah. Tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallah.